Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai 59. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Manusia biasanya ingkar janji, namun Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah selalu terpenuhi pada waktunya. Allah itu setia pada janji-janjinya. Tak bisa dipungkiri bahwa kesetiaan adalah sebuah kebajikan yang luhur, yang selalu diperjuangkan oleh setiap orang. Kesetiaan yang paling sempurna hanya ada pada Tuhan. Tuhan setia selamanya, atau kekal abadi kasih setianya. Dalam kitab Kejadian, Allah membuat janjinya dengan salah satu orang terpanggil, yakni Abraham. Abraham dikenal sebagai orang atau tokoh beriman. Abraham selalu ikut apa yang Tuhan katakan. Abraham selalu menggenggam Tuhan. Abraham beriman karena melobi untuk keselamatan. Abraham beriman karena dikuduskan oleh Tuhan. Abraham selalu bersahabat dengan Tuhan. Karena kedekatannya dengan Tuhan inilah, maka Tuhan mendampingi dan melindungi Abraham dan keturunannya. Tuhan bahkan mengikat janji dengan Abraham. Mereka menjadi satu bangsa. Mereka diberikan tanah untuk didiami sebagai suatu bangsa. Dan Tuhan tetap bersama mereka selamanya. Relasi yang mendalam antara Abraham dan Tuhan harus berlangsung selama-lamanya dan diturunkan pada setiap generasi baru dari Abraham. Dengan demikian, kesetiaan Allah kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat disangkal. Tuhan membuat umatnya bertumbuh dan berkembang. Tempat atau tanah yang dihuni oleh keturunan Abraham nantinya akan menerima kehadiran Kristus yang menunjukkan kesetiaannya dalam penebusannya yang berlimpah. Kesadaran sebagai anak-anak Abraham dipegang teguh oleh keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Semua ketetapan Tuhan dipegang teguh dan terus berbangga karena memiliki Bapa setenar Abraham. Mereka juga bangga karena bukan keturunan hamba. Namun, semuanya berubah ketika berhadapan langsung dengan Yesus Sang Putra Allah. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi untuk menuruti sabdanya, supaya mereka tidak mati, melainkan beroleh hidup kekal, mereka justru mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan, dan mereka berusaha mau membunuhnya. Padahal Yesus memaparkan hal yang penting, yaitu kekekalan orang-orang percaya. Yesus meminta perhatian dan persetujuan dari orang-orang percaya. Yesus mengubah sifat kematian bagi orang percaya, sehingga mereka tidak melihatnya sebagai kematian, sebagai kengerian maut, melainkan kengerian itu akan disingkirkan dari mereka sama sekali. Kuasa maut dihancurkan, sehingga meskipun mereka harus melihat maut, namun mereka tetap tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya, tidak akan selalu terkekang di dalamnya, dan akan datang harinya ketika maut akan ditelan dalam kemenangan. Mereka dengan sempurna dibebaskan dari kematian kekal, tidak akan merasakan sakitnya kematian kedua. Yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang selama-lamanya, yang berlawanan dengan kehidupan kekal. Kematian ini tidak akan pernah mereka lihat, sebab mereka tidak akan pernah menjalani penghukuman. Mereka akan mendapatkan bagian mereka yang kekal, di mana tidak akan ada lagi kematian, di mana mereka tidak dapat mati lagi. Walaupun sekarang mereka tidak mau harus melihat kematian dan merasakannya juga,
tidak lama lagi mereka akan berada di tempat di mana kematian tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Mereka bukannya memegang janji kekekalan yang berharga ini, yang sangat didamba-dambakan oleh manusia. Mereka malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencela Yesus sebagai orang yang kerasukan setan atau orang gila. Padahal Yesus sudah memberikan tawaran yang begitu baik ini kepada mereka. Tetapi inilah cara orang yang diliputi kebencian, selalu saja menancapkan tuduhan yang menyakitkan, kemudian memancing bukti untuk membenarkan tuduhan itu. Seandainya Yesus memang belum memberikan begitu banyak bukti bahwa Dia adalah guru yang diutus Allah, maka kehidupan kekal yang dijanjikannya kepada para pengikutnya yang mudah dibujuk pantaslah untuk diolok-olok, dan maksud baiknya itu hanya akan membuat para pengikutnya itu sebagai orang-orang gila yang sedang berkhayal. Namun ajaran Yesus jelas-jelas bersifat ilahi, dan mujizat-mujizatnya meneguhkan kenyataan itu. Alasan dan tuduhan palsu mereka kemukakan untuk menghantam Yesus. Singkatnya, mereka memandang Yesus bersalah karena membuat dirinya lebih besar daripada Abraham dan nabi-nabi lainnya. Padahal Abraham dan juga nabi-nabi telah mati. Memang benar bahwa Abraham dan nabi-nabi adalah orang-orang besar, besar di hadapan Allah, dan besar dalam pandangan semua orang baik. Namun mereka menuruti firman Allah dan patuh terhadap Allah. Hanya memang mereka tidak pernah mengaku memiliki, apalagi memberikan kekekalan. Tentu ada kehormatan bagi mereka bahwa mereka mati di dalam iman, namun mereka tetap harus mati. Mereka telah meninggalkan jejak di lembah yang gelap itu, dan ini haruslah mendamaikan kita dengan kematian dan membantu menyingkirkan kengeriannya. Mereka menyangka bahwa Kristus berbicara tentang kekekalan dunia ini. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Orang-orang Yahudi menyangka tidak ada yang bisa lebih besar daripada Abraham dan para nabi lainnya. Padahal Mesias lebih besar daripada Abraham atau para nabi manapun. Mereka semua telah berbuat baik, tetapi Mesias melebihi mereka semua. Bahkan mereka mendapatkan kebesaran mereka darinya. Adalah kehormatan bagi Abraham bahwa dia adalah bapa dari Mesias, dan kehormatan bagi nabi-nabi bahwa mereka bersaksi sebelumnya mengenai Mesias. Jadi, yang pasti bahwa Mesias dikaruniai nama yang jauh lebih indah daripada mereka. Mereka seharusnya menyimpulkan bahwa Dia adalah Kristus berdasarkan pembuktian dirinya sendiri bahwa memang Dia demikian, bahwa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan baik oleh Abraham maupun nabi-nabi. Yesus bersedia berperkara dengan mereka supaya setiap mulut dapat dibungkam. Tentu Dia bisa saja langsung menghajar mereka menjadi bisu atau mati seketika itu juga. Namun ini adalah bukti kesabarannya. Yesus tidak mempertahankan kesaksiannya mengenai dirinya sendiri, tetapi mengesampingkannya sebagai hal yang tidak memadai dan menentukan. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Yesus mengajarkan bahwa penghormatan pada diri sendiri bukanlah penghormatan yang sesungguhnya, dan kemuliaan yang dipamerkan hanyalah akan mengorbankan dan menghilangkan kemuliaan itu sendiri. Dan itu bukanlah kemuliaan, tetapi dosa. Kehormatan yang kita ciptakan sendiri hanyalah merupakan kemuliaan yang sia-sia. Orang yang mengagumi dirinya sendiri menipu diri sendiri. Yesus Tuhan kita bukanlah orang yang memuliakan dirinya sendiri.
melainkan dimuliakan oleh Dia yang adalah sumber kemuliaan. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, karena segala kehormatan yang diakuinya sekarang diperoleh dari Bapanya. Yesus telah mengajak mereka untuk percaya kepadanya, untuk mengikutinya, dan menuruti firman-Nya sebagai tanda memberikan kehormatan kepadanya. Yesus bergantung kepada Bapanya untuk mendapatkan segala kehormatan yang dinanti-nantikannya. Yesus tidak menghendaki pujian dari dunia ini, tetapi justru memandangnya dengan rendah. Sebab mata dan hati Yesus tertuju pada kemuliaan yang telah dijanjikan Bapa kepadanya dan yang dimilikinya di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Tuhan Yesus bertekad untuk mencapai kemuliaan yang dengannya Bapa akan meninggikannya, sebuah nama yang akan diberikan Bapa kepadanya. Yesus Kristus telah memberikan teladan ketaatan kepada kita, suatu teladan tanpa celah. Dia menuruti firman Bapanya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia mengenal Bapa. Tuhan Yesus tidak mau menyangkali hubungannya dengan Allah untuk menghibur orang-orang Yahudi, untuk menghindar dari cemoohan-cemoohan mereka, atau untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih jauh. Yesus juga tidak mau menarik kembali apa yang telah dikatakannya, karena jika Dia berbuat demikian, Dia akan didapati sebagai saksi palsu melawan Allah dan dirinya sendiri. Yesus membuktikan bahwa Dia sama sekali tidak gila ketika Dia menjadikan dirinya lebih besar daripada Abraham. Yesuslah yang telah melihat Abraham dan sudah berbicara dengannya seperti orang yang berbicara dengan temannya. Namun mereka beranggapan bahwa Yesus hanya anak kemarin sore dan tidak tahu apa-apa. Mereka menganggap bahwa sangat tidak masuk akal bahwa Yesus mengaku-ngaku telah melihat Abraham yang sudah mati selama berabad-abad yang lalu sebelum dia dilahirkan. Mereka juga sebenarnya berkata, "Engkau belum bisa dipandang sebagai orang tua. Banyak dari antara kami yang jauh lebih tua daripada engkau, namun engkau mengaku telah melihat Abraham." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mendakwa orang-orang Yahudi bahwa mereka mengakui Allah sebagai Allah mereka, namun mereka tidak mengenalnya. Mereka mengungkapkan pengakuan yang sia-sia bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Allah, padahal mereka membohongi diri mereka sendiri karena sudah jelas bahwa mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah dan karena itu tidak melihat citra Allah ataupun suara Allah di dalam Kristus. Yesus memberikan jawaban yang ampuh terhadap kesalahan yang mereka cari-cari ini dengan menegaskan bahwa umurnya yang lebih tua dibandingkan dengan Abraham. "Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sesungguhnya sebelum Abraham diciptakan atau dilahirkan, aku telah ada. Abraham sebagai makhluk ciptaan dan Yesus Allah Putra sebagai pencipta. Karena itu Yesus menjadikan dirinya lebih besar daripada Abraham. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri, adalah awal dan akhir yang sama sejak dari kekekalan. Dia sudah ada bukan hanya sebelum Abraham jadi, melainkan juga sebelum seluruh alam semesta diciptakan. Yesus yang adalah Sang Mesias telah ada jauh sebelum Abraham. Mereka marah terhadap Yesus dan ingin merajamnya dengan batu. Namun Yesus menghilang dari hadapan mereka. Ini bukan berarti bahwa Kristus takut atau malu untuk mempertahankan apa yang sudah dikatakannya, tetapi bahwa saatnya belum tiba. Ini juga bukan tindakan pengecut yang melarikan diri dengan terhina, juga bukan suatu perbuatan yang memperlihatkan perasaan bersalah ataupun ketakutan. Sudah dinubuatkan bahwa Dia tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Mereka menyangka bahwa mereka sudah menguasai Yesus, namun Yesus menghilang begitu saja dari hadapan mereka, meninggalkan mereka dalam gerutuan mereka,
seperti singa yang kesal karena gagal memangsa korbannya. Tidak ada yang bisa menahan Yesus untuk tinggal karena mereka lebih puas membiarkan Yesus pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Wajar bagi kita apabila kita ingin mengenal milik kita sendiri, yaitu mengenal Allah yang kita imani. Namun masih saja terjadi banyak orang mengaku sebagai keluarga Allah, namun mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Hanya nama Allah saja yang mereka pelajari untuk diperbincangkan dan untuk menakut-nakuti orang. Tetapi mengenai sifat, mengenai ciri-ciri, dan mengenai kesempurnaan Allah dan hubungan Allah dengan makhluk ciptaannya, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Banyak orang merasa puas sudah memiliki hubungan, walaupun hanya sebatas nama dengan Allah yang tidak dikenal. Mereka hanya menipu diri sendiri. Biasanya kita anggap orang sudah benar-benar menipu apabila kita mendapati bahwa dia tidak mengenal orang-orang yang dikatakan dikenalnya. Mengapa manusia tidak menerima Injil Kristus adalah karena mereka tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Manusia tidak tunduk kepada kebenaran Kristus karena mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bukti terbaik pengenalan kita akan Allah adalah ketaatan kita kepadanya. Yang mengenal Allah dengan benar hanyalah mereka yang menaati firman-Nya. Tuhan Yesus menuntut dari kita agar kita menuruti firman-Nya. Dan kita tidak pernah mengenal kesenangan yang sesungguhnya sebelum kita mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ciri-ciri orang percaya adalah orang yang menuruti firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Firman Tuhan ini bukan hanya kita terima, melainkan juga harus kita turuti. Bukan hanya harus dimiliki, melainkan juga harus kita pegang. Kita mesti menjaganya dalam pikiran dan ingatan, menjaganya dalam kasih sayang, sehingga kita tidak melanggarnya atau menentangnya, menjaganya dengan tidak bercacat, menjaganya sebagai suatu kepercayaan yang diikatkan kepada kita, menjaganya sebagai jalan kita, dan menjaganya sebagai peraturan hidup kita. Hak istimewa kita orang percaya adalah pasti tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini bukan berarti bahwa tubuh kita orang percaya itu seolah-olah aman dari hantaman maut. Bahkan Yesus yang adalah Putra Allah harus mati seperti manusia. Kita pengikut Kristus sudah seringkali mengalami bahaya kematian lebih daripada orang-orang lain. Kita selalu ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Walaupun kita adalah keturunan Abraham, anggota gereja, orang Katolik sejati, namun kalau kita tidak mengenali Yesus melalui firman-Nya, kita sama saja dengan kaum Farisi dan ahli Taurat. Bila hati kita terbuka dan percaya kepada firman Allah, niscaya kita akan selamat. Sedangkan bila kita menutup diri dan menolak firman Allah, maka kita akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya, keselamatan itu tergantung bagaimana orang menanggapi tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan sendiri. Membuka diri terhadap firman Allah sama artinya dengan menerima tawaran keselamatan dari Allah. Sedangkan menutup diri terhadap firman Allah sama artinya dengan menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Jika sampai saat ini kita masih hidup, entah dalam keadaan apapun, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi dan memaknai hidup dengan perkataan dan perbuatan baik sesuai dengan firman-Nya. Karena Allah ingin masuk ke dalam relasi perjanjian dengan kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan-Nya
dan membuat janji-janjinya menjadi nyata dalam hidup kita. Marilah kita belajar berjalan bersama Allah sebagai sahabat kita. Allah sungguh ingin memberikan kepada kita suatu masa depan yang cerah dan suatu pengharapan akan janji hidup kekal, sukacita, dan hidup yang berbuah. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar membuat janji-janji Allah itu hidup dalam hati kita masing-masing. Allah sangat mengasihi kita semua dan Ia berdiri dan siap untuk mencurahkan kebaikan tanpa batas kepada kita sekalian bila kita setia membenamkan diri di dalam firman-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton setiap hari.